tambahan informasi terkait jumlah kasus COVID di Indonesia sejauh ini, mungkin meskipun itu mungkin belum sepenuhnya, saya rasa karena kita tahu data-data yang ada di kita itu berjalan relatif lambat, ya. Mungkin sebetulnya juga sudah lebih dari angka-angka yang tadi, tapi itu sangat baik. Yang terkait dengan penelitian yang di Cina, Dr. Rina, ini apakah kalau saya baca kok sepertinya memang tidak cukup memberikan informasi. Saya juga ingin tahu apakah pasien-pasien anak yang terkonfirmasi sebagai COVID di sana itu ada data apakah mereka ada komorbidnya seperti itu, ya. Kemudian ya terkait ini yang pertama, mungkin barangkali saya kurang melihat, tapi kok sepertinya tidak ditemukan ya data-data komorbidnya atau tidak dijelaskan. Kemudian apakah mereka juga melakukan pemeriksaan tambahan untuk melihat kemungkinan ada koinfeksi misalnya dengan memang H1N1 dan sebagainya. Itu ada nggak ya Dokter Rina di artikelnya ini? Tidak ada Dokter Ida. Oh ya. Jadi mungkin kita asumsikan, karena bayangan saya dan dari hasil kita membaca beberapa artikel yang lain yang minggu lalu juga sudah disampaikan di webinar Cohering Indonesia ini kan electronic medical record-nya di sana itu sangat baik sehingga orang bisa secara retrospektif itu mengambil data-datanya. Makanya berarti kita bisa asumsikan bahwa anak-anak ini itu mungkin previously healthy children gitu ya, karena mereka nggak ada keterangan tentang apakah tadi comorbidity. Sementara tadi kan Dr. Rina menyampaikan yang terakhir beberapa kasus itu mereka sudah confirm belum, Dr. Rina? Yang tadi ada 8 tahun, ada 3 tahun. Yang dari Indonesia? Asma. Ya? Yang di slide terakhir? Iya, 5 itu confirm yang, semua? Semua confirm kan? Ya, artinya kita yang juga masih dalam proses terus mengumpulkan data dan kelengkapannya, kita bisa mengetahui bahwa dia ada komorbid asma, ini pasti IGB, ya. Karena barangkali itu juga kita tadi nggak tahu dalam hal ini apakah memang pasien-pasien anak yang dipublish di Lancet ini semuanya tadi sehat, itu sehingga manifestasi klinisnya adalah mild and moderate gitu ya. Sementara kita juga tahu bahwa faktor komorbid pada dewasa itu merupakan pemberat ya untuk outcome mereka yang harus dirawat di ICU ataupun mereka yang meninggal. Ini yang mungkin menarik juga sebetulnya kalau kita tahu ya, karena ini 36 semuanya mostly kan mild ya, tidak ada yang masuk dalam kategori yang severe ataupun critical illness ya, Dr. Rina ya, betul kan? Ya. Mengapa saya perlu menanyakan? Kebetulan terima kasih sekali lagi juga kepada teman sejawat. Tadi Dr. Rina juga menyampaikan ada begitu banyak informasi dari teman sejawat. Kebetulan kan di DIY juga kita mendapatkan data-data jumlah PDP, jumlah kasus anak yang terkonfirmasi. Ya. Kemudian kebetulan saya mendapatkan juga sharing informasi dari teman sejawat dokter anak, Dr. Astri di Kulon Progo yang kebetulan beliau merawat pasien usia 4 bulan yang terkonfirmasi sebagai COVID, ya. Namun klinisnya itu sangat berat. Jadi dia datang dengan respiratory failure, RR-nya 90 kali per menit, dia membutuhkan backup oksigen NRM 5-8 menit, ya, mengalami demam tinggi yang sampai berhari-hari. Ternyata memang memiliki underlying condition satu, usianya baru 4 bulan, Dokter Rina, Dokter Kristia, Dokter Rina juga saya pasti tahu. Dia lahir dengan asfiksia,
kemudian memang juga mengalami keterlambatan perkembangan dan floppy infant, sehingga keberadaan kondisi sebelum dia sakit itu tampaknya juga memberikan kontribusi beratnya atau severity dari manifestasi klinisnya. Nah, ini yang menurut saya juga menarik ketika yang 36 ini semuanya mild and moderate. Kemudian yang ditampilkan tadi di grafik yang harian pada beberapa kasus boleh ditampilkan ya Dokter Kristia ya. Menurut saya itu ini sekali menarik sekali. Yang tadi ada mereka yang asimptomatik, kemudian fever only, ada garis-garis itu. Ya, yang paling atas itu yang asimptomatik ya, Dokter Rina ya. Betul. Jadi dia sama sekali nggak ada gejala. Nah, yang menarik adalah kita lihat di sisi kiri itu ada yang bar berwarna biru, itu berarti itu adalah day of onset of symptom atau day on admission ya. Day on admission ya. Berarti di sana itu begitu dia masuk kemudian dilakukan swab gitu ya, hasilnya segera muncul ya tampaknya. Sehingga kalau kita lihat itu di bar yang berwarna hijau itu kan menunjukkan terapi ya, pemberian ya interferon alfa ya, oseltamivir. Jadi itu diinitiate, betul tidak ya? Iya kan, interferon alfa itu oseltamivir, bukan? Oh, dia pakai apa? Interferon alfa. Oh, tapi di situ oke, baik. Oh iya, jadi ini kan menarik sekali karena kendala di kita saat ini adalah pasien datang, kemudian belum tentu semuanya itu pada day on admission bisa dilakukan swab. Ya, kita juga mendapatkan laporan bagaimana sulitnya mendapatkan spesimen itu karena berbagai macam faktor. Ya, entah itu mungkin VTM-nya tidak tersedia atau mungkin belum ada primersnya dan sebagainya. Nah, sehingga sebetulnya kita tidak tahu persis ya kapan pasien itu positif, kemudian berapa lama, kemudian tapi data ini menjadi menarik sekali. Ternyata pada hari ke-10 sejak day on admission itu PCR-nya semuanya sudah negatif. Nah, di kita agak repot karena sudah dirawat 9 hari hasilnya belum keluar. Nah, ini yang sebetulnya sangat merugikan karena kalau kita segera tahu maka terapi-terapi penunjang ya, pemberian antiretroviral dan sebagainya itu bisa segera diinisiasi. Nah, kemudian Dokter Rina tadi istilah yang ada improve, kemudian cure, ya, satu lagi fail, ya. Yang improve itu mereka discharge dari rumah sakitnya, indikatornya apa ya? Tampaknya kalau ini dia adalah kriteria improve-nya adalah gejalanya tidak ada, tetapi bukan kriteria discharge. Mereka tidak menyebutkan kriteria discharge-nya. Apakah ada keterangan bahwa indikator untuk discharge from the hospital, baik yang itu mild ataupun yang moderate itu ketika kondisinya seperti apa ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, iya. Ya, karena kan kalau di sini kita kan memperlakukan jika pasiennya terkonfirmasi, maka serial pemeriksaan swab itu dilakukan setiap 2 hari sekali. Kemudian jika kita dapatkan 2 kali hasil swab berturut-turut negatif, maka dia bisa discharge dari rumah sakit. Ya. Nah, itu ya yang kita pakai, tapi di sana tidak disebutkan ya.
untuk discharge kriterianya? Tidak disebutkan, tapi kalau kita lihat dari grafik yang individual itu tadi, jadi walaupun pada hari ke-10 RT-PCR-nya sudah negatif, ternyata mereka tetap dirawat sampai dengan hari ke yang 16, ada yang 14 gitu. Untuk yang asimptomatik pun, walaupun dia sudah negatif pada hari ke-10, itu mereka masih tetap dirawat sampai hari ke-16. Nah, ini mereka tidak menyebutkan secara pasti sebabnya apa. Cuma mungkin, nah ini yang kita para klinisi mungkin bisa mempertimbangkan nih, kira-kira pasien-pasien kita pulangkan kapan. Yang akan menjadi pertanyaan adalah fasilitasnya tidak ada, gitu, tempatnya tidak ada. Nah, mestinya ya tidak cuma berpikir begitu, harus berpikir beyond of that, bikin kayak Wisma Atlet itu. Jadi masing-masing daerah mungkin sudah harus memikirkan suatu tempat yang untuk menampung post discharge atau asymptomatic but with latent infection. Ini memang ngoyo-woro, tapi ini hal yang penting menurut saya gitu. Karena sekarang para klinisi ini masih fokus pada menata laksanai pasien. Nah, mestinya kita bahu-membahu dengan para non klinisi juga untuk memikirkan aspek public health-nya ini. Iya, jadi yang menarik itu di situ kan bahkan ada yang dirawat sampai hari ke-20 ya. Iya. Iya kan? Yang kasus yang dengan pneumonia dan demam itu. Nah, ini juga akan memang menjadi isu yang luar biasa di kita, di fasilitas kesehatan kita. Ketika kita harus memantau sampai sekian lama, sementara kita tahu tadi kasus-kasus dengan kecurigaan PDP itu juga akan semakin banyak dengan sekarang diterbitkannya panduan keempat ya, di mana pasien dengan pneumonia berat ya tidak harus melihat apakah dia dari area transmisi lokal itu sudah masuk sebagai PDP dan itu mestinya diobservasi di rumah sakit. Nah, ini akan menjadi tantangan yang luar biasa. Artinya mestinya kasus-kasus yang sudah membaik sekalipun entah itu dia terkonfirmasi ataupun hasilnya inkonklusif ataupun negatif. Nah, kalau dia harus discharge dari rumah, nah itu apakah cukup adekuat hanya diminta isolasi di rumah? Nah, padahal tadi sebetulnya dia tetap harus dimonitor. Nanti kan di artikelnya juga dikatakan bahkan sequel itu bisa dilihat sampai 6 bulan. Nah, ini yang mungkin kita memang mungkin belum bisa untuk bisa melakukan monitoring seperti itu. Kemudian yang menarik tadi kan di sana itu yang paling banyak karena kontak erat. Betul ya, Dr. Rina? Sementara tadi data-data dari yang disampaikan Dr. Rina dan melalui UKK respirologi, justru dari riwayat epidemiologisnya itu adalah kunjungan ke transmisi area dengan transmisi lokal. Nah, ini satu, memang bisa diartikan seperti itu menurut saya, bahwa memang faktor risikonya itu karena kunjungan ke area transmisi lokal, atau sebetulnya yaitu bagian dari tadi kekurangan kita di taraf kontak tracing atau investigasi kontak. Kalau kita lihat bahwa data-data ini kita dapatkan kan melalui pasien-pasien yang sudah datang ke vaskes ya. Jadi memang sudah ada gejalanya, kemudian kita tahu riwayat epidemiologisnya. Barangkali saja di Cina itu bisa mendapatkan gambaran yang berbeda bahwa yang paling banyak justru karena close contact dengan orang yang terkonfirmasi. Jadi bayangan saya di sana begitu ada satu kasus konfirmasi misalnya dewasa, karena kan mostly yang paling banyak dewasa, mereka langsung melakukan investigasi kontak sehingga anak-anak yang mungkin belum bergejala, jadi yang paling banyak asimptomatik dari close contact-nya itu di swab langsung dapat data. Nah, ini kan juga sesuatu yang kondisinya memang berbeda, kita masih belum mampu seperti itu.
Kita bahkan ODP saja yang harusnya dilakukan pemantauan, kemudian diambil swabnya di hari pertama kedua, saat ini juga belum mampu laksana karena ya kendala yang ada di lapangan. Saya rasa itu Dr. Kristia barangkali yang bisa saya ini juga saya sampaikan merespon presentasi jurnalnya ataupun data yang disampaikan oleh Dr. Rina.